Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 7. Ambil jika kau bisa, ucapnya sedangkan sebuah senyuman menghiasi wajahnya. Jangan kau pikir aku tidak berani, akan aku robek celanamu, katanya kesal. Coba saja, tantang John. Samantha benar kesal, dia segera bangkit berdiri untuk mengambil sebuah gunting tapi ponsel yang dia letakkan di atas meja berbunyi. Samantha mengurungkan niatnya dan hanya melotot pada John yang tersenyum ke arahnya. Dia segera mengambil ponselnya dan menjawab panggilan yang sedang masuk. Halo, oh my honey, akhirnya, terdengar suara ibunya di seberang sana. Mommy, Samantha begitu gembira mendengar suara ibunya dan dia kembali duduk di atas sofa. Apa kabar Mommy and Daddy? Tanyanya. Sudah lama tidak mendengar suara ibunya dan dia sangat rindu. Kami baik sayang, bagaimana denganmu? Tanya ibunya. Aku baik Mom, ada apa mencariku? Suasana hening sejenak karena ibunya hanya diam di seberang sana tanpa menjawab pertanyaannya. John melihat ke arah Samantha dan meraih tangannya, pria itu mulai memoleskan pewarna kuku di kuku Samantha dengan hati-hati. Hei! Apa yang kau lakukan? Samantha segera menarik tangannya yang dipegang oleh John. Aku hanya ingin membantumu memakainya, jawab John dengan santai. Anna Jackson dapat mendengar pembicaraan putrinya dengan seorang pria. Siapa? Sam, siapa itu? Tanya ibunya penasaran. Bukan siapa Mom. Samantha meletakkan jari telunjuk di bibirnya supaya John tidak bersuara. Jangan sampai ibunya salah paham sedangkan John menyunggingkan bibirnya. Lihat, warna ini benar cocok untukmu, John sedikit berteriak. Dia memang sengaja untuk menggoda Samantha. Mata Samantha terbelalak, entah apa maksud John berteriak seperti itu yang pasti ibunya pasti akan salah paham. Sam, bisa kau beritahu Mommy siapa itu? Tanya ibunya lagi. Bukan siapa Mom, sungguh. Samantha mulai panik karena dia takut ibunya salah paham. Apa itu pacarmu? Tanya ibunya lagi. No Mom, dia hanya, Samantha memutar otaknya. Hanya apa? Tanya ibunya penasaran. Orang gila, jawab Samantha asal. Oh damn, apa yang aku katakan? Mana mungkin Mommy akan mempercayai ucapanku, makinya dalam hati. John sangat kesal mendengarnya. Kenapa harus orang gila? Apa tidak ada alasan yang lainnya? Sayang, setelah ini ayo kita segera tidur, teriaknya karena dia memang sengaja melakukannya untuk membalas Samantha. Samantha tercengang dan melotot ke arah John sedangkan John hanya tersenyum pura-pura tidak bersalah. Sam sayang, coba jelaskan pada Mommy siapa itu, apa dia pacarmu? Ibunya kembali bertanya. Oh shit, I will kill you, maki Samantha sambil mengancungkan jari tengahnya di depan John. Senyum John semakin lebar dan dia langsung menangkap tangan Samantha dan menariknya ke dalam pelukannya. Ini balasan karena telah menendangku, bisiknya di telinga Samantha. Samantha benar kesal pada pria itu, ingin rasanya dia membungkam mulut John tapi dia harus memberi penjelasan pada ibunya dulu. No Mom, dia hanya temanku, jawabnya. Teman? Tapi kenapa dia mengajakmu tidur bersama? Tanya ibunya curiga. Mom, dia cuma bercanda. Samantha mengerang karena John menggigit telinganya bahkan pria itu menciumi lehernya dan membuat tanda di sana. Sam, ibunya tambah curiga. Berengsek, maki Samantha kesel sampai ibunya dapat mendengar makiannya. Mom, nanti aku akan menghubungimu kembali, ucapnya sambil mengepalkan tangannya. Tunggu, ibunya menahan supaya Samantha tidak mematikan ponselnya. Samantha tercengang mendengar ucapan ibunya. Apa Daddy masih ingin menjodohkan aku? Tanyanya.
Tapi Mom, nanti ajaklah pacarmu untuk menemui kami, pinta ibunya. Samantha merasa sedih. Entah sampai kapan ayahnya akan berhenti menjodohkannya, tapi mungkin dengan begini ayahnya akan berhenti menjodohkannya. Kalau begitu kau lanjutkan saja kegiatan kalian, Mommy tidak akan mengganggu. What, Mom? Sebelum bisa menjelaskan pada ibunya, sambungan telepon itu sudah dimatikan oleh ibunya. Samantha memejamkan matanya dan menarik nafasnya, dan setelah itu, dia melotot ke arah John dan langsung melayangkan tinjunya. Dengan cepat John menangkap tangannya dan menekan tubuhnya sehingga tertidur di atas sofa. Hei, aku cuma membantumu, kenapa kau marah? Tanyanya. Membantu? Kau membuat ibuku salah paham dan akan aku bunuh kau kali ini? John hanya terkekeh dan mendekankan wajahnya hingga Samantha dapat melihat dengan jelas bola matanya yang hitam legam. Mau apa kau? Tanya Samantha. Dia mulai gugup dan jantungnya mulai berdebar-debar. Apa kau tidak tertarik padaku? John berbisik di telinganya. Wajah Samantha memerah karena hebusan nafas John membuat telinganya terasa geli. Tidak, jawabnya. Nafasnya mulai berat dan dia dapat merasakan aroma tubuh John yang begitu maskulin. John mengangkat kepalanya dan menatap matanya. Benar, tanyanya. Pria itu kembali mendekatkan wajahnya dan menatap mata Samantha dalam. Samantha tidak mampu bergerak karena dia mulai terbius oleh tatapan tajam pria itu. Samantha masih memejamkan matanya. Dia pikir John akan menciumnya, tapi sudah 2 menit berlalu tidak ada tanda jika pria itu akan menciumnya. Samantha segera membuka matanya dan tampak John sedang tersenyum ke arahnya. Kenapa kau menutup matamu? Apa kau ingin aku menciummu? Tanya John menggoda. Kau, Samantha makin kesal dengan John sedangkan John terkekeh dan memainkan anak rambutnya. Wajahmu sangat lucu, apa kau tahu? Godanya lagi. Samantha mengepalkan tangannya, marah. Dia tidak terima dipermalukan seperti ini. Apa kau sengaja? Tanyanya. Sengaja apa? John pura bodoh. Kau sengaja bukan? Sengaja mempermalukan aku? Tidak, aku hanya menggotmu saja, jadi jangan marah. Jika kau marah aku tambah suka denganmu. John berkata demikian dengan sentum di wajahnya. What? Entah kenapa Samantha semakin kesal. Sialan, pria ini mau menantangku rupanya, kata Samantha dalam hati. Samantha memejamkan matanya dan menarik nafasnya, rasanya harga dirinya dipermainkan oleh pria ini. Oh, jadi kau cuma ingin menggodaku? Jarinya mulai main di dada John sedangkan John memperhatikan wajahnya. Apa yang mau kau lakukan? Tanyanya. Samantha hanya tersenyum sedangkan tangannya sibuk membelai dada pria itu tanpa ragu. Menurutmu apa yang dilakukan pria dan wanita jika berduaan? Tanyanya dengan nada sedikit nakal yang dibuatnya. Aku peringatkan, jangan memulai. Ancam John dan dia menangkap tangan Samantha yang sedang bermain di dadanya. John memejamkan matanya, entah kenapa, sentuhan tangan Samantha bisa membuatnya gila. Aku tidak tanggung akibatnya, ancamnya. Samantha hanya tersenyum melihatnya, inilah yang dia inginkan. Jangan panggil aku Samantha Jackson jika aku kalah darimu, ucapnya dalam hati. Samantha mengalungkan tangannya di leher John dan tersenyum nakal untuk menggoda pria itu. Kau, jangan menggodaku, John menggeram karena Samantha kembali membelai dadanya. Apa kau tidak bisa menahan sentuhanku? Tanya Samantha dengan senyum di wajahnya. Kau berani bermain api denganku Nona, jadi aku akan membalas permainanmu. John ingin menciumi bibir Samantha, tapi wanita itu langsung menahan bibir John dengan tangannya. Jangan buru sayang, malam masih panjang, godanya. Oh my, jangan menahanku jika tidak aku akan mengikatmu sampai pagi, ancam John.
Senyum Samantha semakin lebar. Apa John pikir dia akan mudah diikat? Bagaimana jika kita bermain? Katanya. Main apa? Tanya John dengan cepat. Bagaimana jika main permainan siapa yang akan bertahan lama di antara kita? Maksudmu? Hei, apa kau yakin? Tanya John memastikan. Tentu saja aku yakin. Jadi apa kau mau bermain denganku? John mulai tersenyum, mana mungkin dia menolak karena dia yakin dia bisa menang. Tentu saja karena ini sangat menarik, jawabnya. Bagus. Tapi ingat kau tidak boleh menyentuhku selama permainan berlangsung. Apa kau berani? Tanya Samantha. Hanya pria pengecut yang menolak, jawabnya dengan penuh percaya diri sedangkan senyum Samantha semakin mekar di wajahnya. John mulai ragu, apa yang mau dilakukan wanita ini? Hei, bagaimana kalau kita? Sebelum dia bisa mengucapkan perkataannya sampai selesai Samantha meniup telinganya. Samantha tersenyum dan segera duduk di atas perut John, dia juga tersenyum nakal pada pria itu. Oh sialan, wanita ini licik, seharusnya aku tidak mengikuti permainannya, maki John dalam hati. Dia sangat senang melihat John yang sudah mulai kelabakan. John kembali menahan dirinya saat tangan Samantha bermain di area sensitifnya. Hei, apa kau sudah tidak tahan? Belum juga 5 menit, goda Samantha. Belum 5 menit, tapi itu siksaan untuk John. Cepatlah kau benar menyiksaku, katanya tidak sabaran. Sabar, aku bahkan belum menciummu. Samantha langsung menciumi bibir John sedangkan tangannya masih merayap di mana-mana. John langsung membalas ciuman Samantha dan ingin rasanya dia membalikkan posisi mereka, tapi jika dia menyentuh Samantha berarti dia kalah. Akhirnya sebuah desahan lolos dari bibirnya di balik ciuman mereka dan Samantha langsung melepaskan bibirnya dan tersenyum dengan puas. Aku menang, katanya. Dia segera melepaskan diri dari tubuh John dan bangkit berdiri. Hei, apa sudah selesai? Tanya John. Kau sudah kalah tuan, ingat aturan mainnya. Samantha tersenyum dan hendak meninggalkan dirinya. Bagaimana denganku? Tanya John lagi. Kau bisa selesaikan di kamar mandi dan ingat jangan menghabiskan sabunku, kata Samantha. Dia langsung berlari masuk ke dalam kamar dengan hati yang puas meninggalkan John yang bagaikan orang linglung. Salahku mengikuti permainannya, aku tidak menyangka jika dia begitu licik, ucapnya sambil menarik nafasnya. Dia segera bangkit berdiri dan berjalan menuju kamar mandi untuk meredakan sesuatu di dalam sana. Pagi itu, setelah Edward pergi ke sekolah, Samantha tampak begitu kesal. Siapa lagi yang membuatnya kesal jika bukan John? Entah kenapa, pria itu paling mudah menghancurkan harinya dan membuatnya kesal. Dia ingin membalas perbuatan Samantha semalam yang membuatnya harus berakhir di kamar mandi. Samantha semakin kesal karena desahan terus terdengar dan dia benar tidak tahan mendengarnya. Sialan, bisa kau berhenti? Makinya kesal. Kenapa? Bukannya kau sangat ingin mendengar desahanku? Samantha memijit pelipisnya dan rasanya dia sangat ingin menghajar John. Mana ada orang push up sambil mendesah, katanya dengan kesal. Jika begitu tutup saja telingamu, jawab John dengan santai. Ceka, kau membuat selera makanku hilang. Samantha meletakkan makanannya di atas meja dan segera menuju kamar mandi. John melihat kepergiannya sambil tersenyum, kemudian dia bangkit berdiri dan mengambil makanan Samantha yang ada di atas meja. Tidak lama kemudian Samantha keluar dari kamar mandi sambil membawa botol sabunnya yang telah kosong. Wanita itu berjalan ke arah John dan melotot ke arahnya dan hatinya semakin kesal. Sabunku, kenapa kau habiskan sabunku? Tanyanya kesal. Oh sabunmu, itu kan karena kesalahanmu sayang, goda John. Apa? Tapi tidak perlu sampai harus menghabiskan 1 botol sabunku untuk bendamu itu bukan?
Bendaku, perempuan ini benar, John menggeram dalam hati. Ya salahmu, lagi pula sabun itu kurang licin. John mengedipkan sebelah matanya ke arah Samantha sedangkan Samantha hanya melotot ke arahnya. Sebenarnya semalam untuk meredakan hasratnya dia masuk ke dalam kamar mandi untuk mandi air dingin. Karena Samantha berkata, jangan menghabiskan sabunku, jadi John sengaja membuang sabun itu sampai habis untuk membalas perbuatan Samantha. Samantha sangat kesal. Nanti akan aku ganti sabunmu dengan yang lebih licin sayang, godanya John lagi. Apa, kau benar pria gila, maki Samantha. John hanya terkekeh, dia sangat senang melihat Samantha yang sedang marah. Samantha menarik nafasnya dalam untuk meredakan amarahnya. Dia kembali duduk dan berniat memakan-makannya kembali tapi pada saat dia mau mengambil piringnya ternyata piringnya telah kosong. Samantha tercengang dan melihat ke arah John yang sedang sibuk mengunyah makanan di mulutnya. Oh my god, Samantha kehabisan kata, dia tahu pria itu sedang membalas dan ingin membuatnya kesal. Dia segera bangkit berdiri dan berjalan masuk ke dalam kamarnya begitu juga dengan John, dia juga bangkit berdiri dan mengikuti Samantha dari belakang. Mau apa kau mengikutiku? Tanya Samantha dengan ketus. John menangkap tangannya dan menghimpit tubuh Samantha di daun pintu yang telah tertutup. Apa tidak mau lanjutkan yang semalam? Bisiknya di telinga Samantha. Tanda tanya petik 2 titik. Jangan, main denganku, kata Samantha dengan terengah-engah saat John telah melepaskan bibirnya. Bukankah suamimu sudah tidak ada? Apa kau tidak ingin menyalurkan hasratmu? Tanya John ragu. Apa, Samantha tidak percaya dengan perkataan John. Maksudku, kita saling membutuhkan bukan? Bagaimana jika? Samantha menatap mata John dalam, memang selama ini dia tidak berhubungan dengan laki karena takut tidak ada yang mau menerima Edward. Bagaimana? Tanya John lagi. Tidak mau, tolaknya. Apa? Kenapa? Tanya John heran. John tercengang mendengarnya, jadi dia bukan tipe Samantha, lalu seperti apa tipe Samantha, sungguh dia ingin tahu. Jadi, bagaimana tipemu? Tanya John penasaran. Gagah seperti ayahku tapi lemah gemulai seperti ibuku, jawabnya asal. Apa, maksudmu banci? Apa aku harus jadi banci? Bertanya John lagi. Hahaha, Samantha hanya tertawa sedangkan John mulai kesal. Ya, jika ingin pacaran denganku kau harus jadi banci, ucap Samantha di sela tawanya. John menggerutu kesal dan keluar dari kamar itu. Harus jadi banci, sorry saja, gerutunya. Samantha kembali tertawa terbahak-bahak, entah kenapa dia sangat suka menggoda pria itu. Dia segera mengganti pakaiannya untuk siap berangkat ke tempat kerjanya. Sedangkan di luar sana John merasa kesal karena dipermainkan oleh Samantha, wanita itu bahkan berani menertawakannya. Sialan. Tunggu saja sampai ingatanku sudah pulih. Akan aku balas kau, katanya dalam hati. Dia segera meraih ponselnya untuk menghubungi Billy. Bagaimana, apa kau sudah mendapat tiket untukku ke New York? Tanyanya. Bagus, siapkan semua keperluanku, perintahnya. Tidak lama kemudian Samantha keluar dari kamarnya sambil bernyanyi dan melewati John yang sedang duduk di atas sofa dan melotot padanya. Mau kemana? Tanyanya. Untuk apa kau tahu? Kau sudah seperti suami yang sedang cemburu kau tahu? Aku hanya ingin tahu, jawab John. Tentu saja aku ingin pergi bekerja, jawabnya. Aku penasaran, di mana kau bekerja? Tanya John lagi. Aku cuma pegawai restoran. Kalau begitu berhentilah bekerja, aku akan membiayaimu dan Edward. John menyunggingkan bibirnya dan berkata dalam hati. Dia belum tahu saja siapa aku. Makanya jadi pacarku saja, ucapnya.
No, jawab Samantha cepat. Wanita itu segera mengambil mantelnya dan memakai sepatu botnya. Aku pergi ya. Samantha segera keluar dari rumahnya dan menutup pintu rumahnya rapat. Sedangkan tidak jauh dari rumahnya tampak seorang wanita berdiri sambil melihat ke arahnya. Samantha meringkuk di atas sofa sambil memeluk dirinya, dia sedang memikirkan perempuan yang menghampirinya tadi siang. Tadi siang. Permisi, apa aku boleh tanya sesuatu? Samantha menghentikan langkahnya dan menatap wanita asing itu. Ya, jawabnya singkat. Begini, apa kau sudah lama tinggal di rumah itu? Tanya wanita asing itu lagi. Samantha hanya mengangguk dan memperhatikan wanita itu dengan teliti, entah mengapa sebuah perasaan aneh mengalir di dalam hatinya. Apakah kau punya anak? Maksudku, wanita itu tampak ragu untuk melanjutkan perkataannya. Samantha semakin curiga dengan wanita asing itu, dilihat dari penampilannya wanita itu tidak mungkin tinggal di sana. Maksud Anda? Tanyanya. Apa 3 tahun lalu kau menemukan sesuatu di depan rumahmu? Tanya wanita itu lagi. Tidak ada, aku hanya menemukan tikus mati di depan rumahku 2 bulan lalu. Jawabnya asal. Dia berusaha terlihat tenang agar wanita itu tidak curiga. Bukan seperti itu, maksudku. Maaf Nona, aku sedang buru. Samantha memotong ucapan wanita itu. Jika kau ingin mencari sesuatu, jangan di sini. Silahkan cari saja di kantor polisi, katanya lagi. Samantha hendak pergi meninggalkannya tapi wanita itu memegang tangannya dan menahannya. Tolong katakan padaku, apa 3 tahun lalu kau menemukan bayi di depan rumahmu? Wanita itu bertanya tanpa ragu. Tapi dia tetap berusaha bersikap tenang supaya seolah dia tidak tahu apa, jangan sampai wanita itu curiga. Tidak ada, jawabnya. Setelah berkata demikian dia segera berlari ke arah halte bus yang tidak jauh dari sana dan dia berharap wanita itu tidak kembali lagi. Saat mengingat itu, Samantha merasa takut jika Edward diambil darinya. Pada saat melihatnya, John segera menghampiri Samantha. Kenapa kau melamun? Panggilan John membuyarkan lamunannya dan Samantha hanya melirik pria itu sekilas. Dia sedang malas berdebat dengannya. Hei, John memanggilnya lagi karena Samantha hanya diam saja. Pergi sana, aku sedang tidak mood, jawabnya. John tidak pergi tapi dia duduk di samping Samantha bahkan memeluknya untuk menghiburnya. Ada apa? Tanyanya. Dia sangat heran karena biasanya Samantha murung seperti itu. Samantha hanya menggeleng. Dia tidak mau membicarakan masalah itu pada siapapun. Kalau ada apa cerita saja. Tidak ada apa. Apa kamu sedang berselisih dengan temanmu? Tidak. Apa kau putus cinta? Ceka, tidak. Jangan asal bicara. Lalu, apa kau butuh uang? Tanyanya lagi. Bukan, Samantha mulai kesal. Jadi, John tidak mengerti apa yang sedang dipikirkan oleh Samantha. Tidak ada, Samantha menjawab dengan singkat. Oh ya, ini buatmu. John memberikan sebuah kartu di tangannya. Kau bisa pakai sepuasnya untuk membeli kebutuhanmu dan Edward, katanya lagi. Apa ini? Kau menghinaku ya? Teriaknya marah. Tidak, aku tidak bermaksud begitu. John salah tingkah melihatnya. Tiba air mata Samantha mengalir, perasaannya sedang tidak menentu tapi John malah memberikan sebuah kartu seolah sedang menghinanya saja. Hei, kau kenapa? John mulai merasa bersalah karena dia mengira Samantha menangis karenanya. John segera bangkit berdiri dan memeluknya, dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Samantha tapi dia akan menghiburnya. Samantha memeluk tubuh John dan membenamkan wajahnya, dia mulai menangis dalam diam di dada pria itu. Kehangatan tubuh dan belayan tangan John dapat membuat perasaannya sedikit membaik. Apa kau sudah merasa baikan?
John bertanya setelah beberapa menit Samantha menangis dalam pelukannya. Samantha mengangguk dan dia merasa perasaannya terasa lega setelah menangis. "Terima kasih," katanya. John membelai rambutnya dengan senyum di wajahnya. "Kau tahu, dadaku tidaklah gratis." Samantha melepaskan pelukannya dan menatap John dengan heran. "Maksudmu? Kau lihat, bajuku basah karena air mata dan ingusmu," sambil menunjukkan bajunya yang basah. "Maaf, aku akan belikan baju yang baru." "Tidak perlu, aku ingin kau membayarku dengan sebuah ciuman." "Tidak mau," Samantha langsung menolak. "Ayolah, janya sebuah ciuman." "Tidak," tolak Samantha lagi. "Sekali saja." "Oke," pinta John lagi. Samantha menghela nafasnya. Berkat pria ini perasaannya sudah membaik dan dapat melupakan wanita asing itu sejenak. "Tutup matamu," pintanya. John tersenyum senang. Dia segera menutup matanya dan memajukan bibirnya. Dia menunggu tapi Samantha belum juga menciumnya. "Ayolah, jangan terlalu lama," John mulai tidak sabar. Samantha hanya tersenyum usil dan pada saat itu, sebuah ide muncul di kepalanya. "Sabar, bibirmu kurang maju," katanya. "What? Aku bukan bebek," John makin tidak sabaran. "Mau tidak? Kalau tidak mau ya sudah." Sialan," keluh John. Dengan terpaksa dia semakin memajukan bibirnya ke depan untuk sebuah ciuman sedangkan Samantha tersenyum dan meraih sesuatu di atas meja dan cekrek. Saat mendengar bunyi itu John langsung membuka matanya. Samantha tidak menciumnya tapi malah mengambil gambar dirinya yang sedang terlihat konyol. Ha. Samantha tertawa dan memegangi perutnya. "Apa? Hei," John mulai penasaran. Dengan cepat dia segera menghapus fotonya dan mulai kesal dengan Samantha. Apa kau tahu, kau begitu jelek," kata Samantha lagi. Dia masih tidak bisa menghentikan tawanya. John tidak jadi marah dan senang melihat Samantha yang sudah ceria lagi. Dia segera menarik wanita itu ke dalam pelukannya. "Aku senang melihatmu tertawa," katanya. Samantha mengangkat kepalanya dan pengecup bibir John sekilas. Bersambung dulu ya teman-teman.